Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Sejarah Peminatan. Anak-anakku sekalian, saya mengucapkan selamat naik kelas di kelas 11 pada tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Selamat berjumpa kembali. Kalian bisa belajar di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama, keyakinan, dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabar semua pada hari ini? Insya Allah kalian dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian bisa menjaga imun tubuh tetap sehat, menjaga kesehatan, jaga jarak, dan jaga kesehatan Anda semua. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar di KD pertama. Kita ada KD di semester ini, ada KD 6 KD. KD yang pertama ini kita akan membahas tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha. Sebelum ke materi, kita coba perhatikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Yang begitu sangat penting dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan politiknya. Oleh karena itu, dengan adanya sebuah sektor maritim yang begitu besar, maka sudah selayaknya negara ini disebut sebagai negara maritim. Ada dua hal kenapa disebut negara maritim. Pertama adalah integrasi ekonomi, kemudian berkaitan dengan integrasi politik. Kita lanjut. Nah, latar belakang agama datang Hindu-Buddha adalah sejak abad ke-5 sampai dengan abad ke-6. Ada beberapa bukti berkaitan dengan datangnya Hindu-Buddha. Pertama ada candi, kemudian ada arca, kemudian ada lagi berkaitan dengan bahasa. Maka dari datangnya dengan Hindu-Buddha itu dikatakan sebagai tradisi tertulis atau Indonesia memasuki zaman sejarah. Kemudian ada hipotesis berkaitan dengan datangnya Hindu-Buddha. Hipotesis pertama adalah berkaitan dengan kata kolonisasi dan arus balik. Teori kolonisasi ini mengatakan bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha menekankan pada peran aktif adanya orang-orang India yang menyebarkan pengaruh agama tersebut di Indonesia. Sedangkan arus balik yang pertama kali datang ke Indonesia adalah menyebarkan Hindu-Buddha, yaitu para intelektual yang menumpang kapal-kapal dagang. Setelah tiba di Indonesia, mereka menyebarkan agamanya. Kemudian kita bedah satu-satu. Teori kolonisasi ada 4 tokoh yang mengungkapkan. Yang pertama ada hipotesis Waisa, tokohnya adalah N.J. Krop. Kemudian hipotesis Satria adalah C.C. Brock, ada Mukherjee dan J.L. Mons. Kemudian Brahmana ada J.C. Van Leeuw. Kemudian Sudra ada Van Leber. Kemudian hipotesis Waisa mengatakan bahwa kalau menurut Krop terjadinya adalah hubungan India dan Indonesia karena ada hubungan perdagangan. Kemudian Satria yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa adalah orang-orang Satria itu sendiri atau dari golongan Satria. Adanya bukti yaitu berupa bukti prastasi yang menggambarkan penaklukan tersebut. Kemudian Brahmana menyatakan tradisi India menyebarkan Indonesia dibawa oleh golongan orang-orang Brahmana. Kemudian Sudra yang mengatakan bahwa agama Indonesia, agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang-orang Sudra. Karena apa? Karena sebagai hidup pekerja kasar. Nah, kritiknya ada 4 kritik di sini. Pertama ada kritik berdasarkan peninggalan yang ada. Ternyata kolonisasi tidak memiliki bukti yang kuat. Kemudian kritik yang kedua, bila ada perkawinan golongan Satria dan pribumi,
seharusnya keturunan dari mereka ditemukan di Indonesia. Kemudian kritik yang ketiga adalah hasil karya atau seni candi yang dibangun di Indonesia tidak sama dengan fungsi yang ada di India dan ada yang di Indonesia. Yang keempat, bila sudut bahasa, Sanskerta hanya dikuasai oleh orang-orang India saja atau orang-orang golongan dari Brahmana. Kemudian yang selanjutnya, teori arus balik. Yang pertama kali datang ke Indonesia adalah mereka yang memiliki semangat untuk menyebarkan hidup Buddha, yaitu para intelektual yang ikut menumpang kapal-kapal dagang. Setelah tiba di Indonesia, mereka menyebarkan ajarannya. Karena apa? Karena pengaruh itu adalah ada tokoh masyarakat yang mengikuti atau tertarik di dalam perkembangan agama Hindu-Buddha. Nah, kritik pertama ada yang di Indonesia, kritik kedua di Indonesia, yang ketiga adalah hasil dari karya seni. Nah, ini dilihat bagaimana perkembangan pengaruh ajaran agama Hindu dan Buddha. Di sini ada candi, kemudian ada prasasti, kemudian ada buku atau ada kitab. Dan terima kasih anak-anakku sekalian, nanti kita akan lanjut ke part kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.